jadi Ji berangkat haji? Jadi makanya gue kemarin nemuin lo. Kalau gue salah kata sama lo, maafin ya. Pasti gue maafin Ji. Gitu juga ya kalau gue punya salah, lu redoin deh. Iya, kita saling maafin, saling ridoin ya. Pak Haji, kebeneran nih ada Pak Haji kemari. Ada apa Neng? Nih Pak Haji, tadi kan Mak beli gula pasir di warungnya Pak Haji setengah kilo. Tapi dikasihnya bungkusan sekilo noh. Oh, bini gue kadang suka begitu kalau ngelayanin. Maklum deh, matanya udah kurang awas. Ih, nggak apa-apa Pak Haji, mungkin dibawa balik-balik aja ditukar sama yang setengah kilo Pak Haji. Ya. Udah kagak apa-apa. Tadi Pak Haji udah ngeredoin gue kalau gue punya salah, ya kan Ji? Oh, gitu Pak Haji. Nur, gue bingung nih Nur. Bingung kenapa sih? Nih Nur, Haji Nasir kan naik hajinya udah mau 2 kali nih. Iya, emang kenapa? Ntar kalau dia pulang dari naik haji yang sekarang, terus gue manggilnya bagaimana? Haji Nasir apa Haji Nasir Haji? Oh, sebegitu kali Po, manggilnya hajinya sekali aja. Oh, sekali aja hajinya. Nasirnya yang 2 kali ya? Jadi Haji Nasir gitu? Tapi Haji Nasir itu ngomong-ngomong banyak banget ya duitnya. Ya mungkin karena dia rajin nabung kali Po. Yang bener Nur. Iya Po, kalau Po Neng rajin nabung, insya Allah Po Neng juga bisa kayak gitu. Iya, tapi gue tuh kalau nabung ya Nur, gue bingung deh, duitnya kagak pernah ada. Soalnya kepake buat nih, buat entuh, kagak pernah bisa ngumpul banyak. Ah, mendingan duitnya Po Neng beliin emas aja. Kan emas kagak mungkin bisa kepake tuh. Terus harga emas stabil lagi. Iya bener juga ya. Tapi kan gue nabungnya sehari 5.000 perak Nur. Iya, emangnya kenapa? Emang kalau 5.000 perak bisa beli emas berapa gram? Berapa gram Nur? Poneng, kalau Poneng mau beli emas, Nur anterin deh ke toko yang bagus. Emang toko emas ada yang jelek? Maksud Nur, kalau tuh emas mau dijual lagi harganya biar tetap tinggi. Iya boleh aja, cuman lu jangan ngomong sama emak kan. aja lah. Paling-paling juga Poneng yang ember duluan. Gimana sih, lu nyuruh gue beli emas tapi beli ember? Ember dulu artinya suka ngebocorin rahasia, ngerti nggak? Besok Haji Nasir kita nganterinnya ke Pondok Gede apa ke bandara ya? Ke toko emas kali Mak. Ya enggak Mak, maksud Oneng Masa orang Haji Nasir mau ke haji, ngapain dia ke toko emas duluan? Mungkin mau beli ember. Moncel? Cop, besok bisa kan nyariin bis buat warga nganterin Haji Nasir besok? Bisa Teh, bisa. Kalau soal nyari bus sih, serahin aja sama saya. Saya kan supir Pak RT. Jadi bis mana aja bisa saya pakai kalau saya mau. Bagus deh. Besok jam 2 untuk bus sudah mesti ada di depan gang ya. Soalnya jam 3 gue mesti ada di Pondok Gede. Ya, beres Pak Haji. Sekalian gue mau nitip kunci nih, Cep. Cep. Kunci apa nih Pak Haji? Paling-paling Cep, kunci kandang kambing. Ya kan Pak Haji? Bukan. Sirik aja lu, kandang onta. Untuk kunci warung gue, Cep. Aduh. Gue titipin sama lo ya. Aduh Pak Haji, saya jadi nggak enak nih. Pak Haji udah kasih kepercayaan sama saya buat ngejagain warung. Tapi ngomong-ngomong bukannya Ibu Haji ada? Yang jaga warung tetap bini gue. Lo gue suruh buka tuh warung tiap pagi. Dan tutup lagi kalau udah malam ya.
Cup, ternyata kepercayaan Haji Nasir sama ente cuman sebatas buka tutup rolling warung, Cup. Belum sampai buka tutup kasih duit. Ini benjol, ini benjol, ini benjol. Sabar, brother. Nur, pokoknya lu jangan sampai cerita soal ini sama emak ya. Ye, Po, yang ada juga Po Oneng yang ember. Tadi aja hampir ketahuan sama emak. Lah, biar kata gue ember, tapi gue kan kagak bocor. Buktinya emak kagak denger apa-apa, ya kan? Kalau mau beli emas yang bagusan di toko Sinar Jaya, selain harga belinya tinggi, juga modelnya bagus-bagus. Neng, gimana menurut lo? Mendingan nonton VCD yang palsu apa aslinya? Kalau kata orang-orang nih sih, Mak ya. Kalau enakan sih nonton VCD yang asli, tapi kalau urusan duit, enakan belinya VCD palsu aja. Tahu tuh. Emang kenapa? Mak mau ngajakin Oneng nonton VCD? Ih, bukan, ini soal korma nih, Neng nih. Soal korma? Nih, Haji Nasir kan mau pergi haji. Gue mau nitip sama dia kurma yang asli Madinah. Kurma ajwa itu yang paling enak katanya, Neng. Lain dari kurma-kurma yang dijual di sono di Tanah Abang. Ntar dulu, maksud emak nih, emak mau nitip sama Haji Nasir buat beliin korma di tokonya si Ajwa. Aduh. Oncu, nih ajwa itu nama jenis korma. Ih, bukan nama yang punya toko kormanya, bukan. Iya. Biasa disebut juga katanya korma Nabi. Oh, gitu ya. Udah deh, to the point aja nih. Ya. Lu punya duit kagak? Buat gue nitip sama Haji Nasir beli korma barang 300 ribuan aja dah. Gimana ya? Ada deh. Gimana kalau gini aja deh, Mak. Mendingan emak Oneng beliin korma di Tanah Abang aja. Tapi kita makannya sambil nonton VCD asli, ya. Mak, emak mau nitip kurma acuannya berapa kilo, Mak? Pak Haji bilang katanya Pak Haji Nasir tuh paling banyak bisa bawanya itu cuma 3 kilo. Jadi kalau emak nitipnya 1,5 kilo, berarti aku 1,5 kilo juga. Tapi kalau emak nitipnya 1 kilo, aku 2 kilo, Mak. Tapi kalau emak nggak ada duit ya, aku nitip 3 kilo. Gak apa-apa deh, Mak. Ntar aku bagiin aja deh, Mak. Kayaknya yang terakhir paling cocok poin tuh. Iya, Mak. Gimana, Mak? Kalau gitu gue belinya 3 kilo aja. Loh, lah aku kan nggak kebagian toh, Mak. Terserah. Mak gitu. Gimana, Neng? Gini, Mak. Ini sih bukannya Oneng kagak mau beliin mak kurma, Mak ya. Cuman kata Pak Ustadz nih sih, kata Pak Ustadz bukan kata Oneng. Katanya kalau ada orang naik haji lebih baik kita nitip doa aja, bukan nitip oleh-oleh gitu, Mak. Ih, gue udah bilang sama Haji Nasir, ntar kalau begitu dia sampai di Mekah, minta tolong doain gue. Iya. Mak, nitip doanya apa sama Haji Nasir, Mak? Gue nitip doanya, tolong doain ya Haji Nasir. Gue nitip supaya si Oneng jangan pelit sama gue, karena gue mau minta dibeliin korma. Eri, bisa bantuin saya nggak cari bus buat nganterin Pak Haji berangkat besok? Wah, tenang aja, Cup. Nanti saya bantu. Urusan sewa bus itu kecil. Yang bener nih, yang udah-udah sih urusan Pak Yadi bukannya malah beres tapi malah runyam. Cup, ini kan soal transportasi. Itu bidangnya saya, Cup. Jangankan sewa bus, helikopter saya sewa. Helikopter mau mendarat di mana?
Ya, ini cukup buat helipad. Helikopter mendarat di sini. Terbang lagi menjemput Haji Nasir, ya kan? Haji Nasir naik, lalu terbang lagi ke airport. Saya yakin nggak bakalan kena macet. Ya, bagus juga sih. Pak Yadi bisa hubungin orang yang punya helikopter. Kalau ada duitnya, kenapa enggak? Nih, 100.000. Cukup kan? Cup, mana ada sewa helikopter 100.000? Pak Yadi juga sih ngomongin ketinggian. Kita nih disuruh Haji Nasir sewa Kopaja buat ngangkut warga sini nganterin Pak Haji ke Pondok Gede. Bukan nganterin menteri. Jangan, Ma. Ini bukan duit Oneng, Ma. Jangan. Iya, Mama Oneng kenapa? Boleh, kirain Mama Oneng emak. Mama Oneng ngumpetin duit. Kok Soleh tahu? Mama Oneng mau duit yang ada di rumah ya? Kok Soleh juga tahu? Ya, Soleh. Soleh tahu nggak bagaimana caranya supaya Mama Oneng bisa naruh nih celengan tapi nggak ketahuan Mama? Gini aja, Mama. Mana? Nih. Emang lu taruh di mana sih duitnya? Justru itu, Ma. Oneng lupa naruh duitnya di mana. Makanya Oneng minta tolong sama Emak buat bantuin nyari duit yang hilang. Ada, Mak. Kaleng doang. Bodoh aja. Ih, Mak. Masa sih kalau Oneng naruhnya di sini, Oneng kagak berasa. Emangnya berapa sih jumlahnya duit lu yang hilang? 500, Mak. 500. Makanya jadi orang jangan suka bohong sama orang tua. Ya, kok Mak bisa tahu sih, Mak? Nah kemarin gua minta duit 300.000 buat nitip korma. Lu bilang kagak ada. Sekarang hilang. Rasain lu. Sekarang kita kan udah tahu nih tempat-tempat mana aja yang bakalan Mak geledah kalau misalnya mau nyari duit sama Mama Oneng. Oh iya. Sekarang Mama Oneng simpen itu celengan di tempat yang belum Mak geledah. Tapi soalnya Mama Oneng nggak enak, barusan udah ngebohongin Emak. Ya udah biarin aja. Yang penting kan Mama Oneng udah bisa nyimpen di tempat yang aman. Yes. Soalnya bisa punya pikiran kayak gitu. Siapa dulu dong anak Mama Oneng? Mama Oneng lupa. Tadi Emak udah ngegeledah tempat mana aja. Yang belum yang mana? Ini udah belum? Nasinya sedikit amat, Neng. Oneng lagi belajar hemat, Mak. Jadi nasi sepiring dibagi 3. No, buat Oneng, nih. Buat Soleh, namanya buat Mak. Lauknya mana? Ntar ya, Oneng ambil dulu.
cuma tempe doang. Iya, orang tempe lauk yang paling murah. Udah cepetan nih, gue udah lapar nih. Tadu. Ih, ngapain lagi sih? Iya, ini tempe mesti dibagi 3, Mak. Kan? Buat Oneng, buat Soleh, buat Emak. Oh, sini tuh sambalnya. Minum. Aduh, pedes apa sih? Lu ngeracunin gue nih ya? Enggak, Mak, emang Oneng sengaja. Ini. Udah. Gini aja. Kenapa sih lu? Maksud Oneng gini, Mak. Jadi kalau sambalnya udah pedes begini, kita colek dikit aja, cukup berasa pedesnya. Jadi semangkok begini bisa cukup buat 3 hari. Lu. Pokoknya hemat itu mah. Lu kumat kali. Nih, kalau lu bikin cabai bikin sambal begini pedas, itu berarti lu cabainya banyak. Bagaimana mau hemat? Itu namanya bukan hemat, kumat gitu ya. Ini bentar, Oneng besok-besok bikin sambalnya yang biasa aja deh, nggak pedes kayak gini. Lu bagaimana mau hemat? Kalau begini nih, gue kepedesan nih, tahu nggak? Jantung gue jadi kumat. Bukannya hemat. Syukur lu. Makan deh tuh hemat. Gimana kalau nyewa bis buat nganterin Haji Nasir sama Paman Aneh? Bukan sama Paman Aneh, tapi sama temen Aneh. Dia itu banyak bis yang buat narik. Wah, boleh juga tuh. Tapi ntar yang nyopir siapa? Paman Aneh. Aku punya paman. Paman supir mainan. Orangnya kayak onta. Orang gila. Neng, Soleh tidur duluan ya. Ya, Soleh masih lapar kan? Iya sih. Tapi Mama Oneng sama Mak kan lagi ngirit. Nggak apa-apa, yang ngirit cukup Mama Oneng sama Emak. Kalau Soleh sih mesti makan yang banyak. Nih. Bisa duduk pesan. Bisa di sana. Aduh. Makan. Neng, Udah kuahnya cepetan. Neng. Udah pergi. Ngadep sana. Ya, bentar, Mak. Tunggu. Neng. Iya. Ya Allah. Apa, Mak? Ih, lama amat sih. Oneng lagi ngelonin si Soleh. Duit lu udah ketemu? Belum, Mak. Gue bantuin nyari deh. Nggak usah. Duitnya udah ketemu, Mak. Gimana? Barusan lu bilang belum. Sekarang udah ketemu. Gimana sih? Duitnya udah ketemu, tapi belum Oneng masukin. Masukin kemana? Enggak. Maksud Oneng, duitnya belum Oneng hitung lagi. Emang yang hilang berapa banyak sih? Oneng ngantuk, Mak. Udah deh. Lu gimana sih? Ngantuk, Mak. Besok lagi deh, Mak. Kenapa sih Soleh? Kan makannya udah dari tadi kok, cegukannya baru sekarang. Dia ngimpi makan kali, Mak. Kan angin. Udah tenang aja, Cup. Besok kita langsung ke tempat temennya saya. Nggak usah ke tempat temennya dia. Ya terserah. Ani sih cuma mau nolongin doang. Cop, Pak. bis yang bareng nganter Haji Nasir besok udah dapat belum? Udah Teh, besok dicari sama Pak Yadi nih. Hati-hati loh, duit yang 100.000 yang buat panjer bus jangan lu pakai. Enggak Teh, takut banget sih. Mas, memangnya ndak ada recehan? Masa beli sate duitnya 100.000-an? Nanti ndak ada kembalian takutnya, Mas. Nggak usah Teh, nggak usah beli sate. Maksudnya udah kenyang kok. Beli sekba aja.
pada Pak RT. Neng, sini. Lu mau nggak diceritain dongeng sama gue? Dongeng, Mak. Ih, boleh deh. Udah lama nih Oneng nggak didongengin, Emak. Ih, kenapa lu jadi tiduran di paha gue? Ih, dulu juga kalau Emak ngedongeng kan Oneng tiduran di pangkuan Emak. Ini mah lu bakal kagak denger deh. Emang kenapa? Ya habis suara gue pasti ketutup sama ngorok elu. Ya udah Emak cepetan ngedongeng apaan? Ya udah dengerin ya. Iya. Pada zaman dahulu kala. Oh, zaman dulu waktu masih zaman penjajahan, waktu tentara kita masih kalah sama tentara musuh. Kalah yang artinya bukan kagak menang, bukan kalah, bukan. Jadi kalah yang ini artinya apa? Ya kalau gua kagak tahu, emang di mana-mana juga kalau mulai cerita begitu pasti pada zaman dahulu kala. Oh Ya. iya. Pada zaman dahulu kala hiduplah seorang janda miskin. Kayak Emak dong ya? Dia mempunyai seorang anak. Kayak Oneng dong anaknya, Mak. Ya tapi nggak on kayak lu. Nama anaknya Malin Kundang. Ya Allah, kasihan banget tuh ibu-ibu, udah janda, anaknya jadi maling. Bukan maling, Malin kagak pakai G. Ya udah pantas pasti tuh anak sekolahnya kagak lulus, soalnya ibunya kan miskin. Makanya dia kagak bisa nulis maling, kagak pakai G, jadi Malin. Mama kemana? Terusin dong dongengnya. Lu mau dengerin kagak nih? Iya mau. Kalau ngomong terus lu, gua kagak mau terusin deh. Iya udah nggak ngomong lagi terus. Tapi setelah si Malin Kundang kaya, dia lupa sama ibunya. Ibunya minta duit kagak dikasih. Pasti ibunya si Malin tuh mau nitip oleh-oleh juga sama tetangganya yang mau naik haji, iya kan? Lu dengerin dulu dong cerita gua sampai habis. Iya. Gara-gara si Malin Kundang kagak ngasih duit sama ibunya, ibunya jadi marah. Terus ibunya ngutuk dia jadi batu. Ya Allah, serem banget ceritanya, Oneng ngeri mah. Nah, lu tahu tuh hikmahnya itu cerita kan? Tahu dong, Mak. Apaan? Kalau jadi ibu-ibu itu jangan sembarangan ngutuk anaknya yang jadi batu. Kalau anaknya jadi batu, yang nyesel kan ibu entu juga. Udah anak cuma satu, jadi batu. Bukan gitu. Nih, kalau jadi anak udah kaya raya, ya, dia nggak boleh lupa sama ibunya. Ibunya mesti dikasih itu kekayaannya, mesti kasih duit coba jadi supaya dia kaya tuh. Begitu. Iya, paham, Oneng, paham. Maksudnya begini kan, tuh ibu-ibu seharusnya jangan ngutuk anaknya jadi batu. Harusnya tuh anak tuh dikutuk jadi emas atau menjadi duit. Jadi kan ibu-ibu itu langsung bisa kaya, iya kan? Kalau tuh ibu bisa ngutuk tuh anaknya jadi emas apa duit, ya, itu bukan cerita, bukan dongeng lagi. Itu kejadian tuh sekarang nih, di sini nih, di sini sekarang bisa. Gimana, Cup? Kamu mau bisa pakai AC? Ya boleh kalau ada. Toilet, TV, video. Terserah Pak Yadi deh, yang penting kita dapat bis. Oke, tunggu di sini. Aku mintain sama teman dulu ya. Sorry, Cup. Bis yang lain lagi keluar. Yang ada cuma ini yang. Toilet, TV, video. Tancep nih, mah. Mak, Duh, lu bikin kaget gua aja. Mak lagi ngapain? Gua lagi cari baju gua yang merah. Yang yang mau pakai apaan? Yang lain lagi, yang atunya lagi. Bukannya baju mak yang merah cuma ada atu.
Pantesan gue cari kagak ada. Nggak ada ya. Jadi, jalan hati-hati. Tenang aja, Cuk. Walaupun saya ngebut, tapi saya lebih mengutamakan keselamatan penumpang. Belum. Gimana sih? Kang, lihat apa saya lagi berdiri di pintu? Hati-hati dong. Maaf, saya nggak ngeliat kamu di pintu, Cup. Emangnya mata Pak Heri ngeliat apaan sih? Lagi ngeliat cewek cantik. Tuh. Neng? 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 Ih, cepetan lu mandi. Kita kan mau ngikut kantin Haji Nasir ke Pondok Gede. Alat gue tinggal lu. Pada mau ngapain nih? Kita lagi ngenarik kok. Enak aja. Kita mau dioper sama bus itu. Pak, tapi kita lagi ada urusan penting. Sama. Emang situ doang yang punya urusan penting. Pokoknya, lo antar kita sampai terminal. Kalau enggak, kita bakar bus ini. Setuju. Mau terus sekalian supir sama keneknya. Setuju. Pak Heri, anterin. Iya, anterin. Mak mau ngapain lagi, Mak? Gue cari tusuk konde gue, Neng. Lu lihat nggak? Mak naruhnya di mana? Ya, gue lupa di mana naruhnya. Kalau gue lihat di dalam lemari lu boleh nggak? Boleh. Boleh, silakan. Nah, di rak yang mana nih? Atas, tengah, apa bawah? Kalau di laci lu? Di laci, boleh. Lihat aja lacinya, no. Kalau di kolong meja lu boleh nggak? Boleh, Mak. Lihat aja, Mak. Boleh. Kalau di atas lemari lu? Oh, boleh. Lihat, boleh. Di belakang lemari lu boleh nggak? Boleh. Lihat aja, boleh. Kalau di koper lu boleh nggak? Wow, jangan. Pusing lah. Kaget kalau di situ kagak ada tusuk konde mah. Jangan yang dilihat. Lu yakin kalau tusuk konde gue kagak ada di situ, di koper lu? Yakin? Hakul yakin. Kalau gitu cepetan mandi deh lu. Ntar ketinggalan lu nganterin Haji Nasir Pondok Gede.
Iya, iya. Ready? Ayo buru. Ntar kalau telat diomelin sama Haji Nasir sama Pak RT, ayo. Penumpang satu mau diapain tuh? Nek, nenek mau kemana? Sampai Ragunan. Emang nenek mau kemana? Gue mau turun di buncit 11. Ini bis nggak lewat buncit 11. Nenek salah naik bis. Tiap hari juga gue naik mobil yang ini, yang warnanya hijau. Nek, yang warnanya hijau banyak, tapi nomornya lain. Ini bus nomor 605. Yang biasa nenek naikin tuh 10. Gue kagak mau tahu. Pokoknya lo mesti anter ke buncit 11. Kalau kagak, ntar gue bakar nih mobil lo. Reman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haji. Si Ucup sama Mas Jadi kemana nih? Sampai jam segini kok belum datang juga busnya? Tadi sih aneh telepon katanya udah berangkat. Udah berangkat kemana? Ke Kebon Raya. Tenang aja Pak Haji, sebentar lagi juga sampai. Iya. Sabar Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa lagi sih, Tik? Gue masih bisa kan mau nitip korma ajwa sama lu? Tik, gue ke Mekah tuh mau tawaf di depan Ka'bah. Bukannya tawaf di Pasar Seng. Nitipnya juga kagak banyak, Ji. Korma ajwa tuh mahal, Tik. Ntar deh, gue bagi korma yang dari Tanah Abang aja ya. Ih, kagak, gue pengen makan korma yang asli dari sono. Tapi duitnya? Bisa kan? Iya. Nah, nih. Oh. Aja gile loh. Masa mau nitip beliin korma duitnya recehan semua? Ih, biar kata logam juga duit, Ji, duit. Iya, tapi pesawat gue bisa-bisa kagak bisa terbang. Gara-gara keberatan nih duit recehan. Ada apa, Neng? Emang gimana sih? Kenapa celengan Oneng dibobok? Ayo, Nek, buruan. Sebentar kenapa sih lo? Ini kan bukan trayek lu. Kenapa lu pakai ambil penumpang sini segala sih? Gua tuh cuma nolongin nenek ini salah naik bis. Siapa yang ngambil penumpang? Lu kalau nggak percaya tanya nih sama nenek. Emang dari tadi lu ngacak bawa busnya? Ngapain sih, Mak? Timbang buat beli korma aja mesti ngebobok celengan Oneng. Ya, Neng. Gue kagak tahu kapan gue bisa ke Mekah naik haji kayak orang-orang. Oneng juga nggak tahu. Gue kan udah tua, Neng. Gue pengen lihat yang namanya Mekah. Gue pengen lihat yang namanya Ka'bah. Ini terus apa hubungannya sama korma? Ya, paling enggak gue kan udah pernah makan korma yang asli dari sono. Bukannya makan korma yang dari sini, yang dari Tanah Abang. Gue tahu, Neng, lu ngirit lantaran lu mau nabung buat si Soleh. Makanya waktu gue minta duit 300 sama lu buat beli korma, lu kagak kasih. Iya, Mak. Oneng emang ngirit terus nabung. Tapi tabungan itu bukan buat si Soleh lagi, Mak. Tapi buat siapa? Buat ngongkosin naik ngaji. Oh, Neng. Oh, Neng. Jadi, tapi duit yang ada di celengan sini buat naik haji. Iya, Mak. Jadi, abis Oneng kagak tahu lagi caranya bagaimana supaya Oneng bisa ngeberangkatin naik haji. Tapi, Mak, Oneng juga nggak tahu sampai kapan tuh tabungan bisa cukup buat ongkos naik haji. Maafin Oneng ya, Mak. Nih.
Lu seharusnya bangga, Ti. Punya anak kayak si Oneng yang kagak mikirin dirinya sendiri. Iya, Ji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haji, bisnya udah dateng. Jangan buang-buang waktu. Ayo deh buruan. Lu yang buang-buang waktu. Kemana aja sih lo? Jam segini baru datang lo. Apa, Haji? Bus kita sedang bajak. Udah cepetan. Lu suruh orang-orang pada naik. Iya. Ji, ngomong-ngomong, ketinggalan nggak catatan yang gue kirim? Ya Allah, Mak. Emang seberapa banyak sih catatan oleh-oleh yang mesti Pak Haji bawa? Iya, Neng, bukan catatan buat minta oleh-oleh, buat ngirim doa. Masya Allah, Ti. Hampir aja gue lupa. Tadi abis gue baca, gue taruh lagi di kamar. Yaudah, sebentar ya, gue cariin ya. Untung gak ingetin. Mak, katanya tadi mau duduk di depan. Cepetan, tadi tuh didudukin orang. Ayo. Lapar amat. Ayo, pada naik semuanya. Ayo, Bu. Lu sih, Cup. Datangnya baru jam segini, bisa-bisa telat kita nih. Maaf, Teh, bisnya dibajak. Ah, yang bener lu. Bener, Pak RT, dibajak sama nenek-nenek. Yaudah, yuk. Kita berangkat. Jangan ada yang ketinggalan. Bu. Jangan lupa tuh pintu dikunci. Cup, cepetan tuh turunin barangnya Pak Haji Nasir. Iya, Teh. Pas. Turunin di mana tuh Haji Nasir? Bukannya Pak Jinasir ikut Pak RT naik bis? Enggak. Cop, lihat Haji Nasir nggak? Kagak. Waduh, kemana itu orang? Hei, buka! Gue ada di dalam. Kenapa gue dikunciin? Hei! Seharusnya tadi kamu cek dulu, Haji Nasirnya sudah ngikut apa belum? Aneh nggak tahu, Pak RT. Kalau Pak Haji Nasir itu mau naik di mana? Di mobil aneh apa di bis? Sekarang bagaimana nih? Nah, tadi si Ucup udah pulang. Suruh liatin. Kalau Haji Nasir masih di rumah, ya suruh anterin ke sini. Tuh. Mau naik apa Ucupnya ke sini?